Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai teks bacaan dengan tepat. 2. Siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. 3. Siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. 4. Siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. 5. Siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan tepat. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo adik-adik, perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Gambar yang pertama, panas api unggun. Yang kedua, minyak goreng. Yang ketiga, cahaya lampu. Yang keempat, ember. Yang kelima, es. Yang keenam, balon. Yang ketujuh, suara. Yang kedelapan, radio. Dan yang kesembilan, hewan. Manakah yang bukan termasuk benda? Ya, benar. Yang bukan termasuk benda adalah panas api unggun, cahaya lampu, dan suara. Karena ketika benda tersebut tidak dapat ditimbang dan tidak menempati ruang. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda, misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada benda yang besar dan ada yang kecil. Ada benda yang panjang dan ada yang pendek. Coba kalian lihat pada gambar di bawah ini. Bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan bentuk benda-benda di bawah ini.
Warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada biru, abu-abu, ungu, oranye, coklat, dan lain sebagainya. Apakah kamu pernah melihat benda-benda pada gambar tersebut? Benda-benda pada gambar tersebut merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Kali ini kita akan menghitung panjang benda yang ada di gambar tersebut. Gambar pertama penghapus, yaitu dengan panjang 3 cm. Yang kedua, krayon warna hijau dengan panjang 7 cm. Yang ketiga, krayon warna biru dengan panjang 10 cm. Yang keempat, pensil dengan panjang 6 cm, spidol dengan panjang 12 cm, dan ballpoint dengan panjang 11 cm. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Apakah kamu pernah memainkan alat musik pada gambar tersebut? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. 5 jari untuk ketukan kuat atau K. 2 jari untuk ketukan sedang atau M. 1 jari untuk ketukan lemah atau L. Ketuklah dengan kuat untuk K dan ketuklah dengan lemah untuk L. Perhatikan dan ikutilah pola irama berikut ini. Gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bersama kelompokmu, buatlah pola irama sendiri. Tampilkan di depan kelas. Perhatikan pula bagaimana pola irama kelompok lain. Sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kiku, 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 kiku. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kiku, 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 kiku.
bertangan tetapi dapat berjalan. Kiku, 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 kiku. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kiku, 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 kiku. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kiku, 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 kiku. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan dalam penjelasan dan pembuatan videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.